samsak. Hari ini saya kembali berbagi karena atas permintaan teman-teman agar dibuatkan tutorial teknik memukul samsak dengan tidak terlalu menyentuh, artinya pemukulan samsak hanya sekedar menyentuh pada sasarannya. Selanjutnya, selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Hari ini saya kembali berbagi karena atas permintaan teman-teman agar dibuatkan tutorial teknik memukul samsak dengan tidak terlalu menyentuh, artinya pemukulan samsak hanya sekedar menyentuh pada sasarannya. Selanjutnya kita lakukan susulan gerakan yang lainnya. Nah, untuk itu setelah menyentuh pada badan samsak, kemudian kita selanjutnya tarik, dimana juga pukulan secara plesetan, artinya tidak secara full menyentuh ke daerah badan samsak. Nah, sekarang kita akan mulai ke peragaan saja. Untuk samsak yang sepanjang ini kita bagi, ada di bawah, di tengah, dan juga ada yang di atas. Nah, teknik untuk memukul paling tidak genggamannya kita harus tepat. Nah teman-teman, untuk genggamannya ujung ataupun tombol tangan dua ini akan benar-benar menyentuh pada badan samsak untuk menghindari sesuatu hal. Nah, maaf, untuk tangan kiri saya ini sedikit agak cedera, jadi hati karena ada benturan. Sekarang saya akan gunakan secara maksimal untuk lebih menyentuh ke daerah badan samsak tersebut dengan menggunakan tangan kanan. Ketika kita berada di depan samsak, yang perlu diperhatikan adalah jarak memukul agar tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Nah, teknik memukul seperti ini sudah umum, artinya secara full tenaga kita dulurkan ke daerah badan samsak. Ada teknik yang di bawah, di tengah, dan juga selanjutnya ada juga yang di atas. Ketika akan melakukan pukul ke daerah badan samsak, tentu jarak dan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tidak cukup hanya menggunakan tenaga secara besar ataupun bahu besar, karena tapi gerakan daripada kombinasi semua pinggang, pinggul, termasuk bahu yang saya tunjukkan tadi. Paling penting lagi adalah tumit. Jadi gerakan tumit ketika akan melakukan susulan antara satu dengan yang lainnya, itu benar-benar menjadi suatu kombinasi interaksi antara jinjetan dengan dorongan di saat kita akan melaju ke daerah badan samsak. Nah, sehingga inilah saya tambahkan fotonya. Pada video sebelumnya saya sering mengpost video dengan olahraga sangat simpel, menjinjet dengan ujung kaki kanan dan kiri ada di atas tanah. Untuk itu gunanya seperti sekarang ini kita melakukan jinjetan tekanan ke daerah badan samsak dengan tidak terlalu kelihatan, karena posisi jinjetan baik kanan dan kiri itu sedikit saja. Nah, sekarang jarak, nah posisi kaki di antara satu dengan duanya, ada yang posisi salah satu kaki di depan, salah satu kaki di belakang, ada yang sejajar, arti keduanya merata daerah badan samsak. Nah, sebaiknya dalam hal melakukan seperti ini, saya pikir menggunakan salah satu kaki di depan dan selanjutnya yang di belakang akan memberikan suatu dorongan terhadap gerakan tangan kita ke daerah badan samsak. Dan benar-benar diperhatikan agar tidak mengalami sesuatu hal yang tidak kita inginkan, itu genggaman dua pada samsak tersebut akan menyentuh ke daerah badan samsak. Teknik sekarang teknik secara point ya. Ketika tangan ataupun kepala kita ajukan ke depan, gerakan pinggul sedikit saja, termasuk juga bahu bersamaan. Jadi pinggul dengan bahu dia menjadi satu kesatuan kebersamaan, akan menuju mendekat ke daerah badan samsak. Yang tentu dalam hal ini kepala ya yang paling duluan untuk menyentuh. Namun gerakan daripada pinggang, pinggul, tumit itu menjadi satu kesatuan, dan bahu juga. Teruslah melakukan gerakan secara perlahan-lahan. Setelah rasanya agak nyaman, artinya antara gerakan satu ketika mengolah kaki di bawah sudah menjadi elastisitasnya bagus, kemudian ditambahkan tenaga, selanjutnya lakukan pukul ke daerah badan samsak. Jadi gerakan kaki di bawah tersebut akan benar-benar menopang, memberikan kecepatan ataupun speed ke daerah badan samsak ketika ingin antara pikiran dan gerakan sudah menyentuh ke samsak. Nah, ini saya tambahkan senam lagi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu tumit
ujung kaki ini. Saya sering melakukan gerak-gerakan ini walaupun dengan durasi waktu 3 atau 5 menit ini adalah gunanya ketika akan mendorong pinggang pinggul, memberikan satu tenaga atau power, sehingga kebersamaan antara majunya tumit dengan gerakan pada pinggang pinggul tersebut menjadi satu kesatuan. Nah, bisa juga dilatih dengan gerakan seperti apa yang saya peragakan dengan tetap mengacu pada ujung tumit kaki kanan dan kiri itu ada di atas tanah, dan sesekali lakukan gerakan salah satu kaki 90 derajat dan salah satu kaki lagi posisi dalam keadaan lurus. Dengan demikian akhirnya dorongan daripada permainan atau memainkan pinggang pinggul itu akan lebih mudah ketika posisi dalam keadaan menjinjit. Sedikit saja jinjitan tersebut sudah sangat bermanfaat terhadap gerakan yang akan dituju ke daerah pinggang dan pinggul. Kembali ke posisi ini, jadi tentu dalam hal seperti sekarang ini sedikit kita agak bergaya melakukan pose ataupun pukul ke daerah benak samsa. Terus lakukan secara perlahan kiri kanan, dan setelah merasa benar-benar nyaman sekali baru tambahkan tenaga, dan selanjutnya ketika sudah tepat posisi baik genggaman kanan dan kiri sudah berada pada samsa, terus dilakukan secara beruntun. Nah, posisi itu memukul ada yang dari bawah ke atas, ada yang sejajar, dan juga ada posisi ke samping, ada yang lurus. Ini adalah suatu kombinasi saja. Sekarang untuk kenyamanan pada daerah dan samsa tergantung yang mana enaknya teman-teman nanti bisa membawakan, apakah posisi lurus, posisi dari bawah ke atas, posisi dari samping. Ini sudah mengacu ke poin gerakan menyentuh ke daerah dan samsa, namun tidak terlalu full. Latihan seperti ini sebenarnya bagus menurut pengalaman saya, digunakan sebagai olahraga apalagi di usia-usia lanjut. Di saya sekarang sudah 61 tahun, menggunakan samsa sebagai media yang saja adalah untuk mencari sasarannya. Nah, ketepatan sekarang, poin daripada inti video sekarang ini adalah memukul samsak dengan cara teknik seperti apa yang saya peragakan ini. Yang tidak full menyentuh pada daerah samsa, akan tetapi dia diplesetkan sedikit kena pada daerah samsa. Selanjutnya dilakukan gerakan pergantian antara kanan dan kiri. Manfaat dari pukulan ini adalah speed kita akan lebih cepat. Karena apa? Karena sasaran setelah menyentuh dia akan kembali bisa dilakukan gerakan pukulan susulan baik dengan tangan kanan ataupun tangan kiri. Lakukan secara pelan-lahan dahulu, kemudian setelah agak pasis baru dilakukan gerakan selanjutnya, sehingga kenyamanan dalam berolahraga menggunakan media samsa. Semoga tidak ada hal yang tidak kita inginkan seperti tangan keseliu ataupun kepleset. Nah, nanti di belakang saya akan tambahkan video dan juga di ini gerakan pinggul itu secepatnya kita bisa tarik, sama juga dengan gerak. Itu sama saja dengan cepat menarik tangan. Nah, di peragaan ini tenaga adalah kita full, hanya tenaga tersalurkan pada daerah lengan samsa, hanya menyentuh di pinggiran samsa, selanjutnya ditarik kembali pada tenaga yang kita gunakan untuk. Nah, seperti itulah video yang saya ambil sebelumnya, lakukan gerakan pukulan samsa dengan pelesetan. Jadi kembali kita fokuskan untuk melakukan pukulan tidak cukup hanya dilakukan dengan dorongan daripada bahu. Jadi posisi antara kaki di bawah lejetan dengan dorongan pinggang pinggul akan menjadi satu kesatuan, sehingga gerakan pukulan ataupun genggam yang kita antarkan ke daerah sasaran itu akan lebih tepat. Gerakannya kita lakukan secara perlahan-lahan dahulu, selanjutnya setelah
interaksinya agak bagus, baru kita lakukan di daerah badan samsak. Gerakan bahu pinggul berkali-kali saya katakan, hal itu harus menjadi satu kesatuan gerak yang tidak boleh dipisahkan antara gerakan bahu. Manakah duluan bahu, tangan ataupun pinggul sebenarnya kalau boleh saya jawab kebersamaan semuanya itu. Jadi kaki kiri ketika akan melakukan laju kalaupun di daerah badan samsak melakukan pukulan sekilat ataupun dengan speed yang agak cepat, maka gerakan kaki di bawah itu benar-benar menjadi peran sangat penting. Nah, sedikit tambah enggosan saja sudah mempengaruhi power yang kita lontarkan ke daerah badan samsak. Untuk secara kontinu pelan-pelan, nah inilah beberapa video yang sering saya post juga di channel YouTube tersebut. Berolahraga menggunakan badan samsak walaupun di usia lanjut, artinya karena tidak kita mengukur kekuatan pukulan hanya sebagai media. Terima kasih. Belajar saja motivasi kita untuk menggunakan samsak sebagai media di umur usia lanjut itu untuk melakukan pukulan dengan selanjutnya juga beberapa santai saja kita di depan samsak dan dilakukan, tapi alur pukulan kena pada badan samsak bukan saat menyentuh ke badan samsak. Nah, ini adalah gabungan teknik. Beberapa kali pukulan kita sentuhkan